Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Bertemu kembali dengan Wak Nga ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana kita mendidik anak dari usia dini ya. Terutama tentang cara orang Jepang mempersiapkan generasi mudanya ya, atau mendidik anak-anaknya ya. Jadi memang menjadi orang tua itu bukan sesuatu kerjaan yang mudah ya. Di sana terselip suatu tanggung jawab yang besar terhadap generasi muda ya. Jadi kita harus mempersiapkan pendidikan anak-anak kita dari usia dini itu. Kita harus siapkan referensinya ya. Contoh-contohnya bagaimana cara mendidik anak-anak itu dengan benar ya, supaya tertanam suatu attitude, kebiasaan yang baik di dalam diri mereka ya, dari usia balita sudah kita mulai tanamkan ya, supaya mereka bertanggung jawab, punya tata krama yang baik. Orang Jepang itu memang ya orang-orang yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan tata krama yang baik ya. Nah itu, jadi bukan sesuatu itu datang seketika, tetapi harus ada proses mempersiapkannya. Jadi kawan-kawan sekalian ya, Wak nggak sempat baca-baca begitu ya, ternyata di sekolah-sekolah Jepang atau di TK-TK Jepang itu kan tidak ditemukan peralatan-peralatan yang sifatnya modern, canggih dan sebagainya ya. Di usia dini, usia PAUD dan usia TK itu memang mereka dipersiapkan untuk bersosialisasi terhadap lingkungannya ya. Kebijaksanaan pendidikan di Jepang itu, filosofi pendidikan anak-anak yang di usia dini itu tentang bagaimana berpusat pada diri anak itu sendiri. Nah itu bagaimana trik-trik ya orang-orang Jepang atau orang tua di Jepang atau pemerintah Jepang mempersiapkan generasi mudanya. Jadi yang pertama, orang tua di Jepang sana ya kan, jadi kalau anaknya itu mau masuk TK atau mulai akan sekolah di TK itu, mereka mempersiapkan tas itu ada beberapa jenis tas itu kan. Jadi tas besar dan tas kecil. Tas besar itu tas tempat, misalnya tempat peralatan sekolahnya, kemudian tas kecil lainnya itu tempat seperti tas untuk pakaian, tempat makanan ya, tempat sepatunya dan sebagainya itu kan. Jadi itu yang dipersiapkan orang tua Jepang. Kedua, orang tua Jepang itu mendidik ya anak-anak mereka itu tidak pernah membawakan tas itu. Jadi tas itu dibawa sendiri oleh anak-anaknya, walaupun dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi hujan dan sebagainya ya. Jadi dibawa sendiri oleh anak itu, tidak dibantu oleh orang tuanya. Hal ini tujuannya adalah untuk menanamkan tanggung jawab ya kepada anak-anak itu mulai dari usia dini. Ya, mau ditanamkan tanggung jawabnya ya. Yang ketiganya, anak-anak Jepang juga dilatih untuk memakai baju sendiri ya, dari usia 3 sampai 4 tahun itu di sekolahnya itu disiapkan mana tempat baju gitu kan, mana tas baju, mana rak baju gitu kan. Jadi mereka mengganti bajunya sendiri, memakai bajunya sendiri, setelah itu menggantung bajunya di tempat gantungan baju sendiri, setelah itu melipat baju yang telah kotor dimasukkan ke tas sendiri. Nah itu dididik di sekolah itu kan, dididik di sekolah di TK itu kan. Begitu pula di rumah juga begitu kan orang tuanya. Jadi ada sinkronisasinya antara pendidikan di tingkat sekolah itu dengan pendidikan di rumah. Apa yang diajarkan oleh guru di sekolahnya itu dipraktikkan juga di rumah oleh orang tuanya begitu kan. Tertanam suatu kebiasaan-kebiasaan itu kan, kebiasaan yang baik bagi anak-anaknya itu kan. Mendidik, tanggung jawab, kedisiplinan dan sebagainya tadi. Selanjutnya di sekolah-sekolah TK Jepang itu, dalam permainan mereka tidak ada pertandingan yang sifatnya individu. Pertandingan yang sifatnya individu itu misalnya tenis meja ya, badminton ya, tidak ada. Jadi mereka ditanamkan suatu pertandingan atau perlombaan sifatnya tim itu kan. Bisa jadi misalnya kayak poli gitu kan, permain-permain yang sifatnya tim itu. Karena mereka mengharapkan, mereka menanamkan kebiasaan itu bekerja sama itu kan, bekerja sama dalam tim itu, bagaimana berkoordinasi itu kan. Nah itu yang diterapkan ya di kurikulum TK di Jepang itu kan. Jadi tidak ada pertandingan sifatnya pribadi kan, yang sifatnya personal ya. Kalau kita anak-anak di
Di kita yang TK itu sudah dijejel ya kan dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa itu. Akibatnya mereka itu dididik ya kan individualismenya ya. Ya, nah ini perlu dikoreksi ya. Juga mereka pada jam-jam misalnya jam 9.30 dan jam sorenya jam 3.30 nah, itu kan mereka ini bermain bersama. Kurikulum itu begitu ya. Ya mereka bermain bersama. Jadi supaya terjadi mereka saling tenggang rasa gitu. Sudah itu tujuannya memupuk agar anak-anak ini bisa bergaul sesama dia dengan sesama orang lain. Yang tidak kalah pentingnya juga di sekolah-sekolah TK Jepang itu sampai ke makan itu kan ada ini dilatih cara makan yang baik itu bagaimana itu kan, cara makan yang baik, cara makan yang sehat gitu kan. Jadi mereka sebelum makan itu kan ada kalimat-kalimat yang diucapkan, mari makan sama-sama gitu kan. Kalau kita mungkin doa ya. Nah setelah makan juga mereka juga mengucapkan kan terima kasih atas makanannya itu kan. Jadi mereka memang menghargai, dididik untuk menghargai makanan itu kan. Makanan itu mereka memang dihargai. Nah ini sangat bagus sekali ya. Jadi sampai ke masalah makanan itu, ke cara makan itu kan. Ya sebenarnya kebersamaan juga dipupuk ya dalam hal kebersamaan waktu kita makan itu kan. Bagaimana sendok jangan berbunyi tangting itu kan, sendok dengan garpu itu kan. Nah itu harus dilatih. Kalau orang tidak terlatih ya tidak bisa, pasti ada ini ya, ada bunyinya itu kan. Ya itu persinggungan antara piring dengan sendok kan. Nah itu harus ada latihannya, dan ini dipraktekkan di Jepang itu di sekolahnya dan dipraktekkan juga di rumahnya oleh orang tua aja ya. Satu lagi kawan-kawan sekalian, anak-anak di Jepang juga dididik ya bagaimana cara buang air besar, BAB. BAB itu kan. Nah, di sekolah dididik gitu kan. Jadi umur 1-1,5 tahun mereka sudah dibiasakan untuk pergi ke toilet sendiri, diajarkan bagaimana membilas toiletnya, bagaimana membilas WC-nya gitu kan. Mereka juga dididik bagaimana BAB yang sehat itu bagaimana, yang tidak sehat itu bagaimana. Jadi mereka dididik membuat contoh BAB itu, anak-anak TK itu dididik ya dari tanah liat itu kan. Nah jadi ya benar juga ya, kalau misalnya BAB yang sehat itu yang tidak terlalu, kalau encer itu tidak sehat kan, begitu juga terlalu keras. Nah jadi mereka dicontohkan, jadi mereka tahu dari awal, oh ini contoh BAB itu yang benar itu ya, yang sehat ya. Nah itu kawan-kawan sekian. Lainnya adalah orang-orang tua Jepang di Jepang sana ya. Jadi di kamar anaknya itu mereka menempelkan tokoh-tokoh ya, misalnya tokoh seorang dokter, seorang politikus itu kan, seorang dosen, apa ditempel di kamar-kamarnya, di kamar-kamar anak dari usia dini yang sedang TK itu kan. Tujuannya kenapa? Untuk menanamkan ya di alam bawah sadar mereka, mereka punya nanti suatu saat mempunyai cita-cita seperti gambar itu, seperti nanti saya mau jadi dokter, cita-citanya saya mau jadi pilot, saya mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi petani. Nah jadi begitu ya, jadi di kamar-kamar anak itu. Jadi bukan kita sodori, nah ingat ibu-ibu dan bapak-bapak yang muda sekarang, bukan disodori dengan HP ya, dengan HP. Jadi mereka justru alat-alat canggih itu tidak ada didekatkan, baik itu tadi ya di sekolah di TK sama sekali tidak ada alat-alat yang canggih seperti HP dan sebagainya. Mereka diajari bagaimana bersosialisasi sesama mereka itu diajari kan, diajari ngobrol bersama, bermain bersama gitu kan. Jadi intinya kepada pendidikan attitude itu kan, supaya bagaimana membangun jiwa anak-anak mulai dari usia-usia dini, itu yang ya diutama. Mungkin ini salah satu referensi ya yang dapat saya sampaikan bagaimana pendidikan ala Jepang ya, untuk mendidik, mempersiapkan anak-anak di usia dini mereka. Makasih atas perhatian, kita akan bertemu kembali dengan isu-isu yang menarik lainnya ya. Salam inspirasi.